Halo, kenalin nama saya Naya Aulia dari kelompok 3 Hukum Perikatan. Nah, di sini saya nggak sendiri nih, tapi ada teman-teman saya loh. Yuk kenalan dulu. Halo, perkenalkan saya Faradila Munasyifa. Halo, saya Lukas Bistawi. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah dari kelompok 3. Kelompok kami akan membahas tentang lahirnya perikatan karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang itu dibagi menjadi dua loh teman-teman. Yang pertama, perikatan lahir dari undang-undang semata. Yang kedua, perikatan lahir akibat perbuatan orang. Kalian tahu nggak sih dasar hukum perikatan yang lahir karena undang-undang? Nah, hal ini tuh diatur dalam pasal 1352 BW dan pasal 1353 BW. Perikatan yang dalam undang-undang semata itu telah diatur di dalam BW, yaitu pasal 352, yang dimana di situ telah diatur bahwa perikatan yang dalam undang-undang semata bukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tetapi atas dasar ketentuan hukum, sehingga bukan atas dasar kehendak mereka. Perikatan yang dalam undang-undang semata adalah hubungan hukum antara para pihak tertentu berdasarkan ketentuan hukum terlepas dari kehendak mereka, sehingga perikatan ini berarti bukan atas dasar kesepakatan, tetapi karena memang sudah diatur oleh undang-undang. Perikatan yang lahirkan undang semata telah diatur di dalam pasal BW, yaitu di dalam pasal 1352 BW. Menurut buku yang saya baca, perikatan lahir dari undang-undang semata itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hak alimentasi. Yang kedua, hubungan antar tetangga. Dan ketiga, perikatan dalam hukum waris. Hak alimentasi itu simpelnya mengenai hubungan antara orang tua dan anak, di mana undang-undang menetapkan hak dan kewajiban tanpa perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini tuh diatur dalam pasal 45 hingga pasal 49 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 321 BW. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu hak alimentasi, berikut adalah contoh kasusnya. Di kota A, sebuah panti kasih suka ditemukan banyak anak yang menelantarkan orang tua mereka di sana, semenjak mereka sudah dewasa dan mungkin ada faktor kekurangnya keharmonisan dalam keluarga. Nah, panti tersebut itu berupaya memberikan pemenuhan hak kesejahteraan bagi lansia terlantar dan dapat membantu orang tua untuk menggugat hak alimentasi terhadap anak-anak mereka. Nah, kenapa sih kok bisa ya menggugat hak alimentasi? Karena sesuai dengan pasal 321 BW menyatakan bahwa anak itu memiliki kewajiban untuk menjaga dan menafkahi orang tua mereka yang tidak mampu. Hal ini menekankan bahwa hak alimentasi itu tidak hanya berlaku satu arah, gak cuma dari orang tua harus menjaga anak, harus menafkahi, tapi anak juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan menafkahi orang tuanya mereka selama mereka itu sudah beranjak dewasa dan orang tuanya emang ingin untuk dijaga sama mereka. Yang kedua, hubungan antar tetangga. Hal ini memfokuskan pada perikatan yang mengatur hak dan kewajiban antara pemilik perkarangan yang bertetangga. Hubungan antar tetangga ini diatur dalam pasal 625 BW hingga 710 BW. Untuk contoh kasus hubungan antar tetangga ini, misalnya seperti pemilik tanah A memiliki rumah yang terletak di belakang tanah milik B dan tidak memiliki akses langsung ke jalan umum. Untuk mencapai jalan tersebut, A harus melintasi tanah B. B yang sebagai pemilik tanah yang ada di depan berkewajiban untuk memberikan jalan pada tangganya, yaitu si A yang ada di belakang. Perikatan dalam hukum waris adalah kewajiban memenuhi hak kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan beralih kepada ahli waris yang telah diatur di dalam undang-undang maupun di dalam wasiat. Perikatan dalam hukum waris telah diatur di dalam pasal BW, yaitu di dalam pasal 83 dan 834 BW. Perikatan dalam hukum waris adalah setelah seseorang meninggal, hak dan kewajiban mengenai kekayaan yang ditinggalkan akan beralih kepada ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang atau wasiat. Perikatan dalam hukum waris telah diatur di dalam BW, yaitu di dalam pasal 832 BW dan pasal 834 BW. Nah, teman-teman, untuk perbuatan manusia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, perbuatan menghukum. Yang kedua, perbuatan melanggar hukum. Nah, teman-teman, untuk yang poin kedua tadi, perikatan lahir dari akibat perbuatan itu sendiri dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, mengurus kepentingan orang lain dengan sukarela. Yang kedua, pembayaran tak terutang, dan yang ketiga, perikatan wajar atau bebas. Yang pertama ada dark enemy, yaitu mengurus kepentingan orang lain secara sukarela tanpa adanya perintah untuk hal itu. Hal semacam ini nih diatur dalam pasal 1354 hingga 1357 BW.
Oke teman-teman, setelah kalian tahu apa itu zakroneming, sekarang kita masuk ke apa aja sih syarat untuk menjadi zakroneming. Yang pertama, yang diurus adalah kepentingan orang lain. Yang kedua, seorang wakil sukarela harus mengurus kepentingan orang yang diwakilinya secara sukarela. Ketiga, seorang wakil sukarela harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain. Yang terakhir, keempat, harus terdapat keadaan yang sedemikian rupa yang membenarkan inisiatifnya untuk bertindak sebagai wakil sukarela. Nah, berikut di bawahnya itu ada contoh kasus zakroneming. Jika seorang menyiram dan merawat tanaman tetangga saat mereka pergi, mereka itu bertindak sebagai gestor sesuai pasal 1354 BW. Apa sih gestor? Gestor itu sebagai pihak yang melakukan zakroneming, teman-teman. Nah, gestor sendiri memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga tanaman tersebut hingga pemiliknya kembali, baik dengan pengetahuan maupun tanpa sepengetahuan pemiliknya. Perikatan wajar atau perikatan bebas adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak dapat dibuat di muka pengadilan, karena perikatan wajar atau perikatan bebas ini hanya memiliki unsur sekutu dan memiliki unsur hafsul. Perikatan wajar atau perikatan bebas adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak dapat digugat di muka pengadilan. Karena perikatan bebas hanya mempunyai unsur skul tetapi tidak ada unsur untuk memenuhi prestasi yang diwajibkan, yaitu haftung. Meskipun tanpa unsur haftung, tetapi apabila prestasi tersebut telah terpenuhi sukarela, tidak dapat dituntut kembali. Seperti contoh, si A memiliki hutang pada si B dalam hutang perjudian. Bila tidak ada kesediaan si A melunasi hutangnya, si B tidak dapat mengajukan gugatan kepada si A di muka pengadilan. Pembayaran tak berutang adalah pembayaran dengan anggapan bahwa dia berutang, namun ternyata ia tidak harus membayar utang tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 1359 BW. Untuk contoh kasus pembayaran tak terutang, ini contohnya seperti si A memiliki utang kepada si B karena suatu hubungan hukum. Kewajiban bagi si A untuk membayar utang tersebut sesuai waktu yang disepakati. Pada hari H, si A ini mengirimkan uang untuk melunasi utangnya melalui rekeningnya. Tetapi karena khilaf, si A ternyata malah mengirimkan uang kepada si C. Padahal si C dan si A tidak memiliki hubungan utang piutang. Berdasarkan pasal 1359 BW, si A ini berhak menuntut uangnya dikembalikan oleh si C. Peristiwa semacam inilah yang disebut pembayaran tak terutang, teman-teman. Nah, pengertian perbuatan melanggar hukum di sini itu dijelaskan. Perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan. Sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain dan berkewajiban membayar ganti rugi. Setelah kalian paham mengenai pengertian tadi, kali ini kita akan bahas mengenai akibat dari perbuatan melanggar. Jadi, akibat perbuatan melanggar hukum itu mengenai hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Hal ini diatur dalam pasal-pasal dari Dewan Prestasi. Dewan Prestasi sendiri dalam pasal 1248 BW mengatur bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhinya perikatan. Nah, hal tersebut itu sebagai akibat langsung dari Dewan Prestasi, di mana persyaratan sebagai akibat langsung itu berkaitan dengan teori kausalitas. Di sini ada dua teori. Pertama ada teori von Bury, yaitu setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat sebagai rangkaian dari sebab yang saling berkaitan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada teori von Kris, di mana setiap peristiwa akan menghasilkan akibat yang bisa jadi atau dapat diduga akan terjadi. Nah, dua teori tersebut merupakan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Nah, perbuatan melanggar hukum itu ada syarat-syaratnya, teman-teman. Syaratnya ada 5. Yang pertama, adanya perbuatan. Yang kedua, adanya perbuatan melanggar hukum. Yang ketiga, adanya kerugian. Yang keempat, hubungan kausalitas. Yang kelima, adanya kesalahan. Apa yang baik dan adil adalah hukum yang hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.